ini. Nah, ini kan new normal. Jadi kalau duduk berdekatan ya, Pak Desi, Bu Juli ya, kita harus jadi robot. Tapi yang kita bahas hari ini bukan robotnya Robotic Explorer. Ini ada robot yang luar biasa, robot yang AI atau Artificial Intelligence. Yang sesuatu yang bisa mengubah hidup seseorang, bisa mengubah nasib seseorang, bisa mengubah masa depan seseorang, dan yang paling penting buat Anda, Bapak-Bapak, kalau mau istri Anda lebih bahagia, Anda harus ikut sesi kita hari ini. Saya tidak akan berpanjang lebar dulu karena nanti ada sesinya. Saya mau memeriksa satu persatu peserta, apakah sudah seluruhnya bergabung. Oke, masih ada yang sambil di waiting room ya. Ya, kita akan menunggu beberapa peserta yang akan segera bergabung bersama kita. Silahkan Bapak Ibu, saatnya Anda masuk ke Zoom kita, sambil kita adjust juga suara masing-masing. Saya mau tes dulu Bapak Ibu, apakah bisa mendengarkan dengan jelas suara kami dari studio? Kalau bisa, boleh kasih jempol. Oke, Pak Abraham bisa mendengar. Pak Randy bisa mendengar suara kami? Sangat jelas. Oke. Pak Rian bagaimana? Kalau jelas kasih jempol atau menjawab? Ya, jelas. Jelas Pak ya. Oke. Kalau suara sudah jelas, gambar sudah jelas, ada satu mungkin yang kurang jelas, masa depan. Nah, kalau masa depan mau lebih jelas, jangan sampai Anda meninggalkan sesi kita hari ini, karena waktu kita tidak panjang, ya, sampai 14.30 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan dimanfaatkan dengan tanya jawab serta paparan yang sangat penting pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, apa kita mulai saja sambil menunggu yang lain ya? Boleh. Baik, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat bergabung dalam webinar kita pada kesempatan hari ini. Kalau Anda bertanya-tanya apa arti dan makna dari kegiatan kita siang hari ini, what is Angel Forex Robot? Nah, ini pun sebuah tanda tanya besar bagi saya, karena sebagai orang awam, sebagai pemula, orang baru, saya diliputi oleh rasa tanda tanya yang besar. Tetapi kalau melihat dari narasumber kita hari ini, tentunya tanda tanya itu akan segera terjawab dan berbuah menjadi sebuah harapan bagi kita semua. Karena Angel Forex Robot ini adalah hasil robot Forex buatan Indonesia. Wah, ini luar biasa. Ini karya anak bangsa Indonesia yang harus kita apresiasi. Dan telah teruji mengalami masa pengujian lebih dari 10 tahun, benefit atau untung, ya kan? Dan ini bisa dipertanggungjawabkan nanti, ada beberapa testimoni juga yang Bapak Ibu bisa simak bersama-sama kita hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh mengikuti sesi pada hari ini, kami ajak Anda semua untuk mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya mohon semua bisa sikap sempurna. Yang bisa berdiri, mari kita berdiri bersama-sama untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada webcam nggak? Kalau webcam biasanya gue matiin, gue punya. Males. Sana aku berdiri
Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, yang sama-sama sudah bergabung dalam webinar kita pada siang hari ini. Saya tahu bahwa hari ini adalah akhir pekan bagi Anda berkumpul bersama keluarga, tapi hanya orang-orang terpilihlah yang bisa merasa bahwa di hari libur seperti ini tidak salah kalau berinvestasi waktu untuk mendapatkan informasi tentang peluang agar kehidupan Anda bisa berubah di masa depan. Dan sebelum kita masuk ke sesi pada siang hari ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Juli Cindrawan. Kalau saya memanggilnya beliau sebagai Ibu Robot Indonesia. Cukup terlihat jelas di kiri kanan beliau ada robot. Lama-lama saya pun juga sudah seperti robot ini. Bu Juli sehat ya? Iya, sehat. Oke, silakan Bu Juli. Boleh menyapa Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya senang sekali. Sebenarnya sudah direncanakan dari kapan ya? Dari 2 bulan yang lalu. Tapi karena saya yang juga harus belajar, sehingga baru terjadi di hari ini. Tapi akan continue kita buat terus. Karena menurut saya sesuatu yang kita menyebut-nyebut kita masuk ke era yang baru ya. Era 4.0, 5.0. Tapi kalau tetap kita yang bekerja keras, rasanya kita belum masuk ke era yang baru. So, terima kasih buat Pak Hasan, foundernya. Kalau nggak ada Pak Hasan, tidak terjadi hari ini. Terima kasih, 14 tahun bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang mudah. Saya percaya banyak up and down dari Angel Robot ini akhirnya dinamakan Angel Robot, yang telah dicoba lebih dari 10 tahun. To be exact 14 tahun kalau saya nggak salah dengar ya, nggak salah ingat. Jadi, Pak Hasan terima kasih, membuat hidup kita semua akan jadi lebih mudah. Ya, Pak Hasan sudah mencoba robot ini dan juga mencoba robot-robot lainnya yang sudah ada di pasaran dunia. Jadi ini karya anak bangsa seperti yang disebut oleh Pak Doni, yes, sudah dibuat dengan lebih jenius lagi robotnya. Jadi saat ini sebenarnya hanya digunakan oleh Hotel Salak, kalau saya tidak salah sering dengar. Ya, tapi saya berkata, bagaimana kalau kita coba sebarkan agar manfaatnya lebih bisa dinikmati oleh kita semua. Yang kedua, terima kasih untuk IWAPI yang sudah bekerja sama. Hari ini bisa bersama-sama, Bu Arimbi, makasih. Kembali kita mendidik bangsa ya, Bu Arimbi. Terima kasih. Lalu Bu Mega dari Monex, Pak Randy, Pak Rian, terima kasih. Juga Pak Joel dan semua yang ikut di hari ini, terima kasih untuk supportnya. So, kita mulai ya hari ini dengan segala, saya juga exciting nih Pak Doni. Wah, saya dari kemarin sampai nggak bisa tidur saya. Kenapa nggak bisa tidur? Biar nggak salah nanya. Oke. Baik, terima kasih Bu Juli. Kita berikan tepuk tangan virtual kepada Bu Juli Cindrawan, ya, yang sudah menjadi tuan rumah kita pada hari ini, yang memfasilitasi dan memediasi kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Mega Fitriasari. Beliau adalah Financial Manager Monex. Kami silakan Ibu Mega sudah bergabung bersama kita. Selamat siang Bu Mega. Ya, boleh di-unmute dulu mikrofonnya. Ya, halo. Baik, silakan Bu Mega. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, salam sejahtera saya ucapkan buat semua yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Nona Mega. Saya Financial Manager di PT Monex, Invest Indo Futures. Jadi di sini saya lebih menjelaskan ke PT Monex-nya ya Pak ya. Yeah. Nah, untuk PT Monex sendiri, kita merupakan salah satu perusahaan pialang terbesar di Indonesia, di mana PT Monex sendiri kita sudah berdiri sejak tahun 2000, jadi kurang lebih sudah 20 tahun. Dan PT Monex juga sudah menerima beberapa penghargaan, seperti The Best Broker untuk volume transaksi terbanyak dari seluruh pialang di Indonesia, seperti itu. Dan dari segi legalitas, kita juga sangat jelas ya Pak ya, karena kita terdaftar di Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, di mana Bapepti ini berada di bawah naungan Departemen Perdagangan. Gitu. Dan untuk keamanan dana nasabah,
keamanan dana nasabah di sini juga sangat terjamin keamanannya karena keluar masuknya dana nasabah diawasi secara ketat dan berkala oleh lembaga clearing berjangka Indonesia. Seperti itu. Dan saya juga ingin menjelaskan di sini bahwa PT Monex kita bukan penyedia robot ya, tapi kita lebih ke fasilitator atau untuk tempat atau wadah untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis forex dan komoditi di Indonesia seperti itu. Dan di sini hadirnya saya di sini karena ada beberapa nasabah yang sudah memakai robot Angel ini di PT Monex. 2 diantaranya ada Bapak Hasan Hambali, juga ada Bapak Rian Gondokusumo yang siang hari ini hadir menjadi pembicara juga. Selamat siang Pak Rian. Siang Mega. Ya mungkin singkatnya itu saja dari saya. Nanti jika ada yang ditanyakan mungkin bisa lebih lanjut. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bu Mega. Ya, Semoga sama-sama, tetap Mbak. bersama kita sampai selesai sesi nanti subuh ya Bu ya. Oh, Kalau jadwal sih Ya. jam 14.30, tapi kalau lihat wajah-wajah peserta yang penuh tanda tanya, ingin banyak bertanya, nah, saya prediksi bisa sampai sebelum subuh ini Bu. Baik, oh. kita berikan tepuk Bisa, tangan bisa, kepada Ibu Mega Fitriasari, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Dan Terima selanjutnya kasih. kita akan simak bersama-sama sambutan dari Direktur 1000.com, Bapak Rian Gondokusumo. Silakan Pak Rian. Ya, terima kasih sebelumnya buat teman-teman sekalian dan juga terutama Pak Hasan ya, yang udah mengundang saya juga sebagai narasumber. Dan sekaligus sebelumnya saya juga jadi pengguna bot Angel ini. Jadi saya sendiri latar belakang saya sebenarnya insinyur. Dan saya punya perusahaan 1000.com itu marketplace menjembatani antara klien sama freelancer. Kita udah jalan 8 tahun, kita udah handle lebih dari 15.000 klien di Indonesia maupun luar negeri. Terus kebetulan di sanalah saya ketemu Pak Hasan dan kita banyak ngobrol. Dan tibalah di sesi atau momen ini ya, di mana nantinya sambil kita banyak diskusi tentang topik hari ini, Randy, saya sama narasumber yang lain juga bakalan sharingin lebih banyak tentang apa sih Angel Bot ini. Dan buat teman-teman sekalian, saya udah menggunakan Angel Bot kurang lebih sekitar 2,5 bulan dan lumayan impress sama hasilnya juga. Nanti Oke, apa ya? Oke banget sih. Nanti sambil kita masuk ya ke dalam diskusinya, saya juga ada tadi ada ngobrol sama Randy, bakal siapin beberapa materi untuk kasih lihat real life itu kayak gimana. Itu aja sih, Pak. Baik. Pak Rian, terima kasih. Sama-sama. Nanti kita tunggu juga sharingnya Pak Rian ya, karena sudah menjadi user atau pengguna selama 2,5 bulan terakhir ini. Kita berikan tepuk tangan virtual kepada Pak Rian Gondokusumo. Semoga tepuk tangan virtualnya sampai ke sana juga Pak ya. Inilah yang disebut new normal. Dengan new normal tentunya harus diimbangi dengan new habits ya. Artinya Bapak Ibu, kalau biasanya Anda bekerja untuk mencari uang, mungkin sekarang saatnya Anda berpikir, uanglah yang bekerja untuk Anda, sehingga Anda punya waktu yang berkualitas bersama keluarga Anda tercinta. Hari ini saja saya sebelum muncul mengudara di sini, lebih sibuk makan-makan sama Pak Desi sama Bu Juli. Artinya apa? Anda harus bisa berpikir cerdas. Kalau ada yang namanya teknologi seperti artificial intelligence, itu juga ciptaan manusia. Tetapi masa sih manusia kalah cerdas? Nah, tapi itu bisa membantu kehidupan Anda. Karena Anda lebih cerdas dari AI itu, maka Anda membiarkan robot itu yang bekerja untuk Anda. Saya ngomong begini sok tahu. Tapi sok yakin ya. Kenapa? Karena harus semangat, harus optimis ya Pak Desi ya. Nah, karena itulah tugas Anda sekarang Pak Desi yang akan menyampaikan secara komprehensif, karena Pak Desi juga kan pengguna, ada pengalaman. Nah, boleh sharing juga sama seperti Pak Rian tadi. Nah, kenapa kita harus menjadi bagian dari new normal dengan AI seperti ini, Pak Desi? Pak Desi, manajer Rumah Robot Indonesia, silakan untuk menyampaikan paparannya. Selamat siang semuanya. Saya disitu dari Rumah Robot Indonesia. Sebetulnya bisnya dari saya sendiri adalah robotik, artinya kita
untuk tahun-tahun mendatang terus mengenal industri 4.0 menuju 5.0. Artinya bahwa di dalam industri 4.0 itu ada turunannya itu ada artificial intelligence, ada robotik, ada automation. Nah, di sini kita bicara artificial intelligence. Artinya itu yang saya ilmu yang saya punya. Nah, untuk hubungannya dengan trading forex ini adalah itu pertama kali saya lakukan. Ini saya juga pengguna robot angel yang sebelumnya juga saya nggak tahu apa-apa itu tentang forex atau trading. Sejak kapan Pak Desi? 1,5 bulan yang lalu. Nah itu sangat sip sekali. Maka untuk ke depan bahwa kita sebagai orang Indonesia harus mencintai produk-produk Indonesia dengan teknologi artificial intelligence. Artinya bahwa teknologi itu tidak bisa kita tolak, teknologi itu harus kita ikuti. Nah untuk selanjutnya bahwa koneksi antara artificial intelligence dengan trading atau dengan keuangan ini yang saat ini sudah mulai muncul banyak untuk diintegrasikan menjadi suatu sistem atau suatu program. Maka dibuatlah robot angel tersebut. Itu Pak dari saya. Baik. Pak Desi sempat bertanya nggak, angel ini siapa? Gitu. Kenapa namanya angel gitu? Dulu katanya namanya tuyul, Pak. Tuyul, tapi orang takut nanti Pak. Iya, makanya robot tuyul, karena kan juga nyari uang. Tapi nggak harus nyalain lilin gitu. Iya. Ya, kalau soal teknis nanti biar kita serahkan ke ahlinya Pak Desi ya. Iya, baik, betul. terima kasih Pak Desi. Kita berikan tepuk tangan virtual untuk Pak Desi Triwibowo yang sudah memberikan highlight pada siang hari ini. Dan apa yang disampaikan oleh narasumber kita semua sejak awal jumpa kita tadi, Bapak Ibu sekalian, beliau-beliau itu bukan cuma mengendorse, tapi juga sebagai pengguna. Artinya ini adalah testimoni, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dan mudah mencarinya di mana mereka-mereka. Apalagi Bu Juli, paling nggak bisa sembunyi. Nah, kenapa kami mengajak Anda untuk berkumpul pada siang hari ini? Karena inilah saatnya bagi Anda untuk menanyakan apabila ada hal-hal teknis yang menjadi pertanyaan dalam benak Bapak Ibu sekalian, termasuk hal-hal yang menyangkut regulasi, ya kan? Kemudian bagaimana cara kerja angel robot tersebut, atau hal-hal yang mungkin Anda ingin kaitkan dengan OJK, ya. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita juga mengapresiasi pencipta ya, dari teknologi yang kita diskusikan siang hari ini, yaitu Pak Hasan, yang orangnya sangat low profile, ya, rendah hati. Kalau saya bilang bercanda sama Pak Desi, kita memang harus belajar dari Pak Hasan. Apa itu? Ya, low profile tapi high income. Itu yang penting. Dan ini sudah dibuka rahasianya. Dengan apa? Dengan robot pintar pencari uang otomatis. Ya, bagaimana mau membiayai lifestyle-nya ya kan? Kalau cuma menang gaya doang. Nah, kita belajarlah dari Pak Hasan. Beliau ini adalah orang yang sangat lengkap. Saking lengkapnya, ya, kalau saya tadi diskusi sama Pak Desi bahwa beliau ini adalah ahli di bidang artificial intelligence. Kemudian beliau juga pelaku dan ahli di bidang forex, ya kan? Nah, pelaku juga di bidang industri perhotelan, minyak, ya kan? Nah, kalau ada satu teknologi yang diciptakan oleh orang yang ahli dari kedua sisi, ini luar biasa. Ya, tapi nanti akan kita kupas lebih jauh lagi. Tidak perlu setajam silet karena ini bukan infotainment. Nah, kalau setajam silet itu lebih banyak gosipnya. Kalau ini benar adanya. Nah, Bapak Ibu, saya izinkan menyampaikan sedikit saja agenda kita siang hari ini yang nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita, Pak Randy ya, sudah bergabung bersama kita juga sejak tadi, terkait dengan apa itu trading, kemudian prinsip dasar robot angel, kemudian apa yang dimaksudkan content table, kemudian bagaimana cara kerja robot pintar, dan keunggulan dari robot angel. Pak Desi ini bacanya gimana? Robot angel 202.5. Oh, ini kodenya ya.
Oh, jadi setiap waktu akan diperbarui. Luar biasa. Sayalah orang yang paling beruntung hari ini, Bapak Ibu, karena saya dapat ilmu banyak sekali. Kami di sini berempat. Kalau Anda bertanya, kok bisa berempat? Ini ada satu robot. Ini kesayangannya Bu Juli. Yang tidak boleh lepas dalam setiap acara apapun. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi pemaparan. Ini yang penting yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Randy. Saya sampaikan sekilas mengenai riwayat hidup beliau. Pak Randy ini adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Beliau belajar di Departemen Agronomi dan Hortikultura. Dan kemudian pengalaman organisasi beliau cukup banyak sebagai aktivis di kampus, ya, pernah menjadi Ya saya mau siapa? Universitas Gedenya mana? Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB. Kemudian juga sebagai Vice Director of Partnership tahun 2013 secara nasional di IAAS, International Association of Students in Agriculture and Related Science Indonesia. Nah, beliau ini menjalani aktivitas profesional sudah cukup panjang sejak tahun 2012 di bidang hortikultura organik, kemudian aktif di internet marketing di Sikaya Hidroponik di tahun 2015 sampai 2016. Kemudian juga sempat bergabung jadi bagian dari bukalapak.com, ya. Kemudian mulai masuk ke industri perhotelan. Nah, ini di Salak Tower Hotel hingga tahun 2017 dan kemudian hijrah ke Astra Isuzu dan kemudian aktif hingga saat ini di bidang sales supervisor di Astra Isuzu. Nah, ini menarik karena beliau ini yang akan memaparkan kepada kita terkait dengan tema utama kita, Robot Angel pada hari ini. Baik, Pak Randy, saya ingin menyapa Pak Randy dulu. Bagaimana gambar dan suara kita sudah bisa diterima dengan jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, Suara saya siap. jelas, Pak. Baik. Pak Randy, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, kalau lihat senyumnya Pak Randy, selesailah itu semua. Aman lah dunia persilatan. Saya kasih waktu Pak Randy 3 hari dari sekarang, Pak. 3 hari. Silakan, Pak. Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya rada sedikit ini nih, apa namanya? Rada sedikit tenang, Pak. Kami sudah jinak semua, Pak. Di awal nih kayaknya pesertanya cukup banyak, antusiasnya. Oh, sudah jinak semua. Jadi terima kasih sebelumnya saya diberi kesempatan, dikasih waktu. Terima kasih tadi ke Pak Hasan yang sudah banyak ngasih kesempatan ke saya untuk belajar tentang banyak sekali tentang forex dan robot. Satu hal sih kalau tadi Bapak moderator tadi kejelasin saya punya background yang menclok dari IPB, kemudian kerja di sampai sekarang. Saya yakinkan ke Bapak Ibu sekalian bahwa forex atau robot angel atau apapun itu bisa dipelajarin oleh semua orang dengan berbagai background. Ya. Jadi semua orang cuma berharap Pak Randy tidak masuk ke dunia broadcast aja. Nanti saya gitu. bisa. Kalau saya ke dunia forex berarti bisa ya, Pak ya? Yes, semua orang dengan berbagai latar belakang, semua orang dengan berbagai latar belakang ilmu atau apapun itu bisa mempelajari ini. Nah, ini yang bikin saya semangat, Pak. Ayo, Pak, silakan, Pak. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan new normal ya. Kita dipaksa untuk punya kebiasaan baru, dipaksa untuk mencari alternatif dalam mencari uang sih. Kalau dulunya kita nyari uang dengan harus berangkat ke kantor pagi-pagi banget, mungkin dengan forex atau robot angel ini bisa jadi salah satu kantong kita dalam mencari nafkah buat keluarga, yaitu dengan ya tanpa harus keluar rumah. Atau ya tadi sekarang kan semua ya termasuk seminar kita hari ini kan tidak harus untuk ketemu di satu tempat yang sama. Jadi ya ini adalah salah satu solusi buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah hadir di pemaparan hari ini. Saya akan menjelaskan tentang apa itu forex, terutama robot angel ya Bapak Ibu sekalian ya. Sudah terlihat dengan jelas ya. Untuk PowerPoint-nya sudah terlihat dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi. Di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih kesempatannya. Berikut saya akan memaparkan tentang apa itu robot angel. Dari yang pertama adalah apa itu trading forex. Tentang apa sih keuntungan yang dihasilkan dari trading forex.
kemudahan untuk kita sebagai pemula yang dengan berbagai macam latar belakang, dan sebenarnya apa sih tujuan dari kita bertrading ini. Kemudian saya akan turunkan ke prinsip dasar dari Robot Angel 202.5 ini. Seperti itu secara garis besarnya. Kemudian keunggulan dari Robot Angel jika dibandingkan dengan robot-robot yang lainnya. Terutama tadi ada beberapa pengguna user kami, ada Pak Rian, ada Pak Desi, mungkin nanti bisa dibantu sekali lagi untuk testimoni. Saya akan lanjut. Apa itu trading? Jadi sebenarnya secara garis besarnya untuk trading sendiri adalah perdagangan mata uang suatu negara. Di mana secara prinsip dasarnya adalah melihat dan membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi. Sebagai gambaran, mungkin kita tahu sekarang akhir-hari ini harga emas mencapai harga tertinggi dari sejarah ya. Jadi harga emas kalau nggak salah terakhir itu sudah mencapai di angka 1 juta lebih. Nah, sebenarnya yang paling beruntung dari perdagangan emas atau trading emas adalah orang-orang yang sudah membeli dari 2 tahun atau setahun yang lalu. Atau mungkin beberapa bulan yang lalu sebelum corona ya. Karena saat inilah fase-fase di mana mereka mendapatkan keuntungan. Secara garis besar, secara sederhananya adalah seperti ini. Membeli saat harga suatu pair rendah dan menjual saat harga pair tersebut tinggi. Secara sederhananya seperti itu. Selisihnya itu merupakan keuntungan. Nah, dalam mencapai keuntungan tersebut, ada beberapa orang yang mungkin bermain secara manual dan ada orang yang bermain dengan menggunakan robot. Nah, kami salah satu memberikan solusi dengan bermain dengan robot, di mana si robot ini akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk pengambilan keputusan kapan posisi buy dan kapan posisi untuk sell. Jadi kalau seumpamanya beberapa orang yang saya tanya yang memiliki emas, sebagai contoh sekarang yang baru-baru ini sedang terjadi adalah ada beberapa orang yang menahan untuk tidak menjual emasnya sambil menunggu harga emasnya naik terus. Tapi ada beberapa teman saya yang merasa sudah cukup puas dengan keuntungan memiliki emas dan menjualnya saat ini. Setiap dari keputusan-keputusan itu tergantung dari masing-masing trader. Nah, ada beberapa orang yang sangat takut untuk mengambil keputusan disinilah saat ragu-ragu mengambil keputusan, si robot akan membantu Bapak Ibu sekalian kapan mengambil keputusan, kapan beli atau kapan jual. Dengan berbagai macam analisis mulai dari analisis analitikal dan fundamental. Di mana robot kami Angel 202.5 ini sudah kami coding dan dikembangkan oleh tim ahli kami. Kita sudah men-set robot ini, kita sudah men-tes robot ini selama 10 tahun. Kita sudah riset 10 tahun, selama 10 tahun dari robot ini sudah menghasilkan berapa persen dengan berbagai macam psikologi dari manusianya. Ada beberapa orang yang pengen low risk low return, ada orang yang pengen moderate aja, sedang-sedang saja, ada beberapa orang yang pengennya high risk high return. Kita sudah men-set, kita sudah melakukan uji coba dari robot kami ini mulai dari tahun 2007. Nanti akan saya jelaskan secara detail di tabel backtest yang saya akan berikan. Di mana hasil riset kami ini kita mengambil satu pair yang sangat ideal menurut kami dari hasil riset kami yang akan kami rekomendasikan, yaitu pasangan mata uang Inggris GBP, GBP, Pound dengan mata uang Australian Dollar. Sudah kita backtest, nanti akan saya jelaskan secara terperinci kenapa sih kami memilih pairing ini sebagai rekomendasi untuk Bapak Ibu sekalian bertrading di Forex dengan menggunakan robot kami. Jadi sebenarnya secara garis sederhana sudah saya jelaskan seperti tadi bahwa robot ini akan membantu menghandle dan menganalisis saat posisi pasar sedang negatif floating, akan memberikan masukan kapan sih posisi buy dan kapan posisi untuk sell. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin dengan segala macam kesibukannya mungkin bisa men-cut atau men-shortcut beberapa fase di mana sebelum trading adalah fase latihan, fase belajar. Nah, untuk fase belajarnya bisa di-shortcut dengan kami karena kami sudah mengcoding robot kami dengan berbagai macam analitik. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu pusing untuk menganalisis, apakah pasar akan bergerak naik atau apakah pasar akan bergerak turun. Karena semua indikator-indikator ini
sudah kita masukkan ke dalam robot itu. Mungkin nanti kita bakalan banyak diskusi lewat tanya jawab ya. Kemudian berikut ini saya share tentang hasil backtest kami, hasil result kami dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020. Di mana di sini kami buat di mode low risk low return. Untuk low risk low return saja kita menggunakan kita mengisi depositnya sebesar $40.000 atau bisa dengan 400 US dollar. Nah, dari sini dari total deposit ini jika Bapak Ibu sekalian punya deposit sebesar $40.000 bisa mungkin menggunakan broker lokal. Tadi ada Bu Mega dari Monex. Kemudian kalau seumpamanya tidak punya sebanyak itu, Bapak Ibu juga bisa mencoba dengan nilai yang cukup kecil, yaitu 400 US dollar. Di mana beberapa broker di luar negeri biasanya mengalihkan dia untuk akun sen. Jadi 400 US dollar ini dikali 100 sehingga menjadi 40.000 sen. Dihitungnya sebagai 40.000 sen dikali 100. Jika nanti dikonvert lagi menjadi USD atau dolar biasa, itu biasanya dibagi 100 dari total. Di sini yang ingin saya jelaskan adalah di mode low risk low return menggunakan trading ratio 0,1 banding 40.000. Di sini robot Angel menghasilkan yang paling minimum. Yang paling minimum dari selama setahun adalah di tahun 2014. Di tahun 2012 yaitu 13,60% dari total 40.000, dari total deposit 40.000 kita menghasilkan profit sebesar 13,60%, dari 40.000 yaitu sebesar $5.441. Nah, pasti kalau kita berdagang kan pasti kita butuh modal ya. Dari 40.000 itu kan adalah modal. Dan berapa banyak modal sih yang digunakan pada tahun tersebut? Pada tahun 2012 ini kami menggunakan modal sebesar 13.251 US dollar dari total 40.000. Jadi hanya 29,85% modal yang kami gunakan dari deposit Bapak Ibu sekalian untuk menghasilkan profit sebesar 5.441 US dollar. Ini adalah tahun, seperti yang kita ketahui, di tahun 2012 itu adalah tahun di mana terjadi krisis secara global. Di mana semua secara global memang terjadi krisis sehingga bakalan ngefek di trading forex juga. Tapi ada beberapa anomali yang terjadi. Contohnya adalah di tahun 2008 dan 2009, di mana di tahun tersebut justru menghasilkan profit yang paling besar, yaitu 170% dari total 40.000 deposit dan 101%, 101,97% dari total deposit 40.000. Sedangkan yang digunakan, modal yang digunakan sangat sedikit banget, yaitu 14,90% di tahun 2008 dan 7% di tahun 2009. Nah, pasti Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi sih di tahun 2008 dan di tahun 2009. Di tahun 2008 dan di tahun 2009 jika dari hasil riset kami adalah terjadi resesi di Amerika. Yang imbasnya adalah justru malah menguatkan pair lain, dalam hal ini pound dan Australian dollar. Jadi di saat yang sama USD sedang lemah-lemahnya karena terjadi resesi, justru memberikan efek positif bagi mata uang lain, sehingga menyebabkan keuntungan bagi kita. Nah, dari average-nya ini setahun kamu ambil aja 51,80. Kita udah makan semua, Ima. Selama 14 tahun. Ini salah satu opsi yang kami berikan, yaitu orang-orang yang pengen low risk low return, jadi tidak deg-degan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini portofolio yang sedikit naik sedikit, itu moderate. Di mana tadi kita menghasilkan rataan 51,87% profit selama 14 tahun. Kemudian kita naikkan sedikit lotnya agar pengalinya semakin gede, yaitu 70% profit selama 14 tahun. Jadi yang membedakan di sini adalah di tipe ini, lagi dan lagi semakin naik lot atau semakin naik profit, maka ada kemungkinan untuk resikonya juga semakin meningkat ya Bapak Ibu sekalian. Seperti di tahun 2011 ini.
jika Bapak Ibu bisa perhatikan, penggunaan depositnya yaitu melebihi dari 100%. Bisa kita katakan di sini fail di tahun 2011 atau biasa dengan istilah margin call. Hanya satu kali selama 14 tahun, ya semakin besar profit yang dihasilkan, maka berbanding lurus dengan resiko yang dipegang oleh Bapak Ibu sekalian. Lagi dan lagi, semua akan kembali di psikologi masing-masing orang. Bisa jadi saya dan saudara saya atau Bapak Ibu sekalian punya pendapat yang berbeda-beda terkait lot ini, terkait resiko yang ingin diambil atau terkait profit yang ingin diambil. Seperti itu. Ini ketika naik sedikit lagi, kita sudah backtest selama 14 tahun, menghasilkan 70%. Jika Bapak Ibu sekalian pengen naik lagi, berikut kami naikkan sekali lagi. Nah, di naik sedikit 3% selama 14 tahun, terdapat fail selama sebanyak 3 kali. Yaitu di tahun 2011, di tahun 2010, lalu 2011 dan 2013. Kita tahu di 3 tahun tersebut memang ekonomi dunia memang sedang resesi atau sedang krisis global. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya fail atau margin call selama 3 tahun berturut-turut, 3 kali. Tapi jika diperhatikan secara seksama, sebenarnya total profit yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya bisa digunakan untuk mentop up. Jadi ketika kita ngerasa bahwa si deposit yang kita miliki sudah mau habis, atau sudah mau habis dalam artian dari total deposit kita 40.000 nih, kita ngelihat, oh ternyata penggunaannya sudah ke 39.000 nih. Dalam hal ini 45.000. 45.756 penggunaannya nih. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan mode moderate. Dalam hal ini kita top up. Di sini untuk sementara asumsinya kita, backtestnya kita belum ada top up. Jadi top up di sini masih nol semua. Itu salah satu metode selanjutnya yang Bapak Ibu sekalian bisa pilih. Akan saya jelaskan lebih detail di tabel selanjutnya. Kemudian ada yang lebih gede lagi, yaitu kita set dia di trading ratio 0,1 banding 10.000, starting lotnya di 0,4, di mana seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat ada fail 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali fail tanpa top up, tanpa stop loss. Jadi ada 6 kali fail dalam artian depositnya sudah terpakai habis tanpa top up, tapi kita bisa lihat average profitnya naik secara signifikan. Lagi dan lagi, profit yang berkembang besar atau profit yang besar, maka resikonya juga akan semakin besar. Kemudian ini salah satu yang saya sarankan ke Bapak, salah satu yang sering saya sarankan ke Bapak, ke klien-klien saya, yaitu tipe moderate, di mana bisa menghasilkan profit yang besar. Tetapi ada kemungkinan untuk top up. Di sini dari data ini ada di tahun 2011 dan di tahun 2010 dan 2011, di mana dari total modal depositnya di sini kita set 20.000, dan di 2 tahun tersebut karena kita tahu bakal ada potensi fail, makanya kita tambahkan di 2 tahun tersebut sebesar 20.000 sehingga tidak ada fail sama sekali. Jadi kita juga harus mantengin. Jadi semakin resiko meningkat tuh, kitanya juga harus benar-benar mantengin data kita, atau bagaimana perkembangan dari pasar, atau bagaimana deposit kita terpakai dalam trading tersebut. Jadi naik secara signifikan 104,93%, hampir sama persis dengan high risk high return, dengan kemungkinan fail tidak ada selama kita backtest, selama 14 tahun risetnya. Di pairing Great Britain Pound, Australian Dollar. sebagai gambaran perbandingan aja buat Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi kantong investasi Bapak Ibu sekalian, saya akan bandingkan forex dengan deposito, di mana dari segi resiko, forex memiliki resiko yang cukup tinggi. Sebenarnya resiko yang cukup tinggi dari forex ini bisa diatur oleh masing-masing psikologi dari Bapak Ibu sekalian, mau diatur resikonya low, moderate, atau high. Bergantung dari tujuan dari Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa orang yang melakukan forex dengan tujuan mencari kehidupannya dia, atau full time untuk forex. Ada beberapa rekan saya seperti itu. Sama ada beberapa orang lain yang memang menjadikan forex ini sebagai kantong investasinya dia selain ekonomi real.
itu menjadi salah satu pilihan. Jadi kalau sekarang di era corona ini ekonomi real rekan saya ini sedang down atau tidak sedang menghasilkan pundi-pundi yang seret atau lambat, ternyata di lain hal forex-nya dia bisa menjadi tambalan untuk menambal ekonomi real atau untuk menambal ekonomi dia. Sebagai salah satu contoh perkembangan bisnis pariwisata dalam hal ini hotel, akhir-akhir ini selama corona kan pasti turun drastis. Bisnis hotel dari Hotel Salad pada umum khususnya itu sangat terbantu karena kita punya kantong forex untuk kita putarkan untuk menutup kos-kos yang ada di hotel kami, seperti itu. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin semakin banyak kantong, ketika kantong yang satu terseret, mungkin kantong lain bisa backup, seperti itu. Seperti yang kita lihat, kalau deposito resikonya pasti rendah. Karena resikonya rendah dan resikonya tinggi, pasti peluang profit juga pasti berbeda. Di mana forex pasti lebih tinggi untuk peluang profitnya dibandingkan dengan deposito. Dan kalau dilihat dari segi penarikan uang atau withdrawal, deposit dapat ditarik kapan saja selama hari kerja untuk forex. Sedangkan kalau dari deposito sendiri, penarikan deposit tergantung dari isi perjanjian atau pada masa tenor terakhir. Jadi ini salah satu keunggulannya. Kemudian pengelolaan dananya, ya kalau forex dikelola oleh pengelolaan sendiri, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dibantu dengan kita, atau mungkin funding manager, dan deposito investor tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan. Dan kalau untuk waktu trading sendiri dari forex itu berlangsung selama 24 jam selama 5 hari kerja. Jadi kalau di robot kami benar-benar memanfaatkan 24 jam dalam 5 hari kerja itu dengan menyewa satu server di mana robot itu benar-benar bisa mantengin, tidak capek. Seperti manusia kan ada capek, ada lelah. Nah, ketika lelah dan capek ini ada kemungkinan untuk mengambil keputusan yang salah. Nah, ini salah satu yang kami ini salah satu alasan kenapa kami menciptakan algoritma ini dalam bentuk robot angel forex ini, yaitu bisa bekerja selama 24 jam selama 5 hari, mencari posisi mana yang tepat untuk membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi. Sedangkan kalau deposito nih dilakukan satu kali saja, tergantung dari tenor dalam perjanjian. Lagi dan lagi berikut ini saya sebagai gambaran ya, kalau untuk deposito, anggaplah kita memiliki modal 100 juta, tenor 12 bulan dengan bunga deposito 12 bulan itu adalah 7,5%. Maka perhitungannya adalah 100 juta itu akan kita kali 7,5%, maka totalnya 100 ditambahin profitnya adalah 107.500.000 rupiah. Itu masih nilai kotor, di mana masih ada pajak bunga 20% dari nilai investasi bersihnya 106 juta. Sedangkan untuk forex dengan modal yang sama, dengan trading plan, money management, risk management yang tepat, akan kita bantu dengan robot angel, maka akan menghasilkan dengan asumsi low return dari suatu forex itu adalah 1% per bulan. Anggaplah kita ambil asumsi itu. Jadi 1% dari 100 juta adalah 1 juta. 1 juta dikali 12 bulan, maka akan menghasilkan 112 juta. Dari total keuntungan tersebut tidak dikenakan pajak bunga. Jadi bisa dibandingkan satunya 106, satunya lagi 112 juta. Jadi perbandingannya 2 kali lipat, di mana forex ini kita asumsikan dengan keuntungan yang paling kecil. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa kita bahas lagi di table backtest. Dengan asumsi 1% selama 1 bulan, dengan slow risknya, dengan slow returnnya, forex masih menghasilkan lebih besar daripada deposito. Ini jika Bapak Ibu sekalian punya psikologi pengen berinvestasi, pengen menghasilkan tapi tidak memiliki resiko tinggi. Nah, sebagai gambaran ini saya share tentang bank deposit interest dari 10 ada 10 dengan interest kalau dalam USD BNI 46 yaitu 2,20% selama setahun. Kemudian dari kalau dalam bentuk deposito Indonesian rupiah 6,75%. Untuk materi ini akan saya share free buat Bapak Ibu.
saya share nanti nomor WhatsApp saya, nanti kita bakalan diskusi lebih banyak. Jika nanti beberapa orang kan biasanya malu ya untuk nanya langsung di forum. Keunggulannya adalah kita sudah 10 tahun experience dan terpercaya karena ya kantor kami jelas, legalitas kami jelas. Kemudian keunggulan dari robot Angel ini pasti banyak yang nanya ya, Mas, dijual nggak robotnya? Kita lebih suka pakai pendekatan, ya Bapak Ibu sekalian, bayar kami sebesar performance robot kami yang hasilkan. Jadi jadi kita punya skema di 1 bulan pertama adalah fase trial, fase uji coba, di mana Bapak Ibu sekalian bisa lihat nih, oh performance-nya, oh cara ngambil posisinya, oh ternyata begini, selama 1 bulan itu free. Free dalam artian profit yang dihasilkan itu pure buat Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah performance-nya bisa dilihat selama 1 bulan itu, di bulan selanjutnya kita menggunakan sistem sharing profit. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayar kami sebesar berapa besar sih performance yang dihasilkan oleh robot Angel ini, yaitu sebesar 25%. Jadi menurut kami itu adalah skema yang paling fair. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu pusing untuk berapa sih harganya, ya kita dibayar berdasarkan berapa besar yang dihasilkan. Dan kemudian ada ya yang tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena pasar forex ini berjalan selama 24 jam 5 hari, maka kami membutuhkan VPS, yaitu server di mana yang membantu robot Angel bisa aktif selama 24 jam 5 hari. Karena klien kami banyak, jadinya kita sharing aja. Jadi 50.000 selama 31 hari kerja. Seperti itu. Dan bisa pilih tempat trading sendiri jika punya broker pilihan, bisa pilih broker pilihan tersebut selama punya pairing pounds dan Australian dollar. Jadi 2 keunggulan ini, jadi ada forex untuk broker lokal seperti Bu Mega yang nanti bisa kasih informasinya, dan juga broker asing. Terima kasih dari saya. Mungkin nanti lebih enak kita diskusinya via tanya jawab saja. Berikut sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam berucap. Sekian dari saya. Selamat siang. Saya balikkan ke moderator. Oke. Terima kasih Pak Randy. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan virtual dulu buat Pak Randy. Selama Pak Randy memaparkan tadi, senyum-senyum terus ya. Ini senyum-senyum optimis karena di kepalanya Pak Randy terbayang benefit setiap hari ya. Mudah-mudahan ketularan yang lain ya. Oke, baik Bapak Ibu. Silahkan kalau Anda mau bertanya. Nah, Pak Randy sepertinya paham betul ya dengan karakter orang Indonesia ya. Karakter warga plus 62 ya. Kalau lagi ada forum kayak begini, dikasih kesempatan, itu saya cat, Pak. Malu-malu kucing, Pak. Yeah. Nanti kalau sudah ditutup, baru rame di grup lah, nanya WA-nya lah, gitu kan. Nah, ini mumpung masih di awal, tadi Pak Randy mengatakan akan memberi kontak WA juga ya? Betul. Boleh di-share sekarang, Pak? Saya share di kolom chat ya. Oke, silakan. Biasanya ya, nanti jadi setelah forum sih selalu di chat banyak biasanya. Sudah hafal ya. Oke, baik. Nah, saya sambil menyilakan juga Bapak Ibu, silakan kalau mau tanya langsung ke Pak Randy, mumpung kita sudah terkoneksi langsung ya. Silahkan boleh raise hand kepada kami atau tuliskan di kolom chat, nanti tim akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya mewakili salah seorang penanya ya Pak Randy ya, di chat juga ada. Saya tadi lihat robot tidak pakai SL. Ya, stop loss. Lalu barusan baca deposit US dollar 40.000, tapi tradingnya untuk 0,1 lot ya Pak. Silakan Pak Randy. Jadi kenapa kita tidak pakai stop loss? Lagi dan lagi kita pengen tahu dari performance dari robot kami. Jadi kita riset, kita pakai asumsi tanpa stop loss. Jadi kita tahu sampai di mana si robot ini bisa bertahan terhadap ya volatilitas pasar. Nah, ya, contoh kenapa kita pakai per pound dan Australian dollar, karena kita tahu bahwa 2 negara tersebut adalah negara persemakmuran. Jadi tidak antagonis, tidak saling antagonis 2 negara tersebut. Jadi pairing tersebut kita buat sampai di mana sih dia menghadapi badai sih. Dan kita tahu dari tahun 2007 sampai 2020 ada banyak sekali badai, terutama dari 2009,
2011 ke 2012, dan juga banyak badai juga di tahun ini, terutama di bulan Februari. Dan dari badai tersebut ya kita lihat gimana sampai di mana bertahannya si robot ini. Makanya tadi ada beberapa lot yang kita naikkan terus, ada 1 kali fail, ada 2 kali fail, ada 3 kali fail. Nah, dari fail-fail tersebut kan kita bisa menganalisis nih. Nah, dari fail-fail tersebut, salah satu solusinya adalah dengan top up. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, baik. Saya balikan ke moderator. Kalau kurang, yang dolarnya gimana tuh Pak? Yang mana? 40.000 US dollar tadi gimana? Sebenarnya 40 USD itu bakalan dipakai. Jadi kalau di forex itu kita pakai USD itu yang bakalan kita pakai di pairing-pairing yang kita pilih. Jadi USD tidak selamanya jadi USD. Oke. Masih kalau perlu jawaban mendalam silakan langsung bisa. Nah, pertanyaan yang saya suka ini sudah pernah backtest di broker Indonesia. Mungkin saya pengen boleh saya share ke Silakan. Pak Aryan untuk memberikan testimoni sama Mbak Mega mungkin sebagai broker lokal Indonesia. Pak Aryan dulu kali ya. Silakan Pak Aryan. Oh iya. Oke, udah kedengeran ya. Siap. Jadi waktu saya pakai robot Angel ini langsung pakai Monex ya. Jadi banyak dibantu sama Bu Mega juga. Dan servisnya juga bagus juga. Jadi maksudnya ada pertanyaan apapun yang kita belum clear, langsung dijawab. Karena saya sebelumnya itu juga sebenarnya forex trader, tapi manual, nggak pakai bot. Jadi saya tahu banget painfulnya itu kayak gimana. Kita lagi trading forex, kita tinggalin pergi ke toilet aja, mungkin langsung posisinya juga udah langsung bisa ngubah gitu. Jadi setelah setelah coba jalanin, awalnya saya juga skeptis ya. Terus karena kan saya sebelumnya belum kenal Pak Hasan, belum kenal sama Bu Mega, sama Monex juga ya, ataupun Randy gitu. Tapi along the way 2,5 bulan ini mulai kenal, dan memang ini profesional istilahnya. Jadi kalau ditanya udah pernah coba di broker Indonesia, udah pernah di Monex saja. Saya nggak coba di broker yang lain. Dan memang karena dari company profile Monex juga license saya semuanya lengkap. Kita butuh memang broker yang istilahnya regulasi. Ini saya tambahkan juga ya, mudah-mudahan tadi ngejawab pertanyaannya. Ini saya mau sharingin so far ya. Saya bisa screen share ya? Boleh Pak. Oke. Buat teman-teman mungkin yang tadi kan lebih banyak diomongin soal backtest ya. Kalau ini saya langsung aja saya share dari pengalaman sendiri. Jadi pakai robot Angel, robotnya jalan terus. Saya taruh 10.000 US ya deposit. 2,5 bulan itu profitnya 18%. Jadi sekitar 7,2% profit per bulan. Kalau kemarin saya cek depositonya BCA itu cuma 3,6% ya, 1 tahun. Jadi ini mungkin comparison. Dan saya juga pakainya itu, karena robotnya kan bisa dites ya, dari segi resiko saya pakainya yang low. Lalu saya orangnya bukannya agresif, gitu. Sorry, ini saya kecilin dikit, supaya lebih kelihatan. Ya, kurang lebih kayak gini. Ini kalau misal teman-teman ada yang nanya ya, performance-nya seperti apa, realnya itu seperti apa, ini mungkin saya bantu sedikit ya, dari saya punya balance sama account sendiri. Ini bisa dicek, saya pakai MT4, dan ini hasilnya so far gitu. Jadi lumayan happy sama hasil buat Angel ini, dan saya juga kudos buat Pak Hasan sama timnya juga ya. Dan saya juga nggak perlu harus kayak dulu trading forex yang manual sampai nggak tidur. Sekarang ditinggal ke toilet terus nggak apa-apa ya Pak ya? Sekarang nggak apa-apa. Dan jujur kalau dulu itu tuh kita tuh obses ya, pengen ngeliat gitu. Oh iya profitnya berapa. Kalau ini jujur saya malah nggak terlalu banyak ngeliat. Mungkin ya once a week baru lihat gitu. Kalau misalnya kita takut floatingnya gede, ya tinggal kita mainin resikonya, tinggal ngomong sama Randy sama
Mega untuk dapetin advice-nya juga. Karena jujur, meskipun saya pernah main forex sebelumnya, I'm not an expert juga gitu. Ya, saya bukan kayak istilahnya professional forex trader, bukan gitu. Dan untuk bisa belajar dari professional forex trader itu kan jam terbang ya, butuh waktu lama. Itu sih kalau dari saya sekilas ya. Mungkin Mega mau tambahin? Silakan Bu Mega kalau ada yang mau ditambahkan. Iya, terima kasih Pak Rian sebelumnya. Rata-rata memang dari survei yang sudah ada gitu ya, dari hasil beberapa nasabah yang sudah menggunakan robot Angel, itu kurang lebih average per bulan variasi ya, ada yang 10%, 7-10% kurang lebih gitu. Dan menurut saya itu luar biasa sekali gitu, karena kan dengan adanya robot ini juga tanpa orang harus menyita waktu ya. Mungkin Pak Rian juga ada pengalaman trading sendiri. Saya juga di industri ini sudah 11 tahun, dan pengalaman saya juga dulu pernah merasakan trading manual itu seperti apa, menyita semua-muanya. Jadi dengan adanya robot Angel ini bisa benar-benar memaksimalkan waktu kita, udah gitu pikiran kita juga, dan juga memaksimalkan keuangan kita, passive income tentunya. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih Bu Mega. Ya, sama-sama. Pak Randy, banyak pertanyaan di kolom chat. Ya. Tapi sebelum saya bacakan satu persatu, Bapak juga boleh memilih sih yang mana yang mau dijawab dulu. Tapi ada yang mau saya sampaikan dulu ke Pak Randy, ini tolong dijawab. Ada titipan pertanyaan dari Pak Budi. Apa Forex punya badan jaminan seperti kayak bank ada LSP gitu kan? LPS maksud saya, lembaga penjamin simpanan kalau bank. Jadi kalau ada kerugian, apakah ada yang menjamin? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih dari Pak Budi, modal 100 US dollar, ROI-nya berapa lama, Pak? Silakan, Pak. Mungkin pertanyaan pertama saya share ke Mbak Mega ya. Ya. Tepat untuk menjawab. Seperti perkenalan Mbak Mega yang pertama kan tadi udah menjawab. Pas sekali. Bu Mega, silakan. Oke, terima kasih. Jadi begini Pak, untuk industri forex dan komoditi ini sendiri, terutama untuk perusahaan-perusahaan pialang yang terdaftar di bawah Bapepti, itu kita ada yang namanya rekening terpisah atau segregated account. Jadi ketika nasabah mendaftar buka account, nasabah akan transfer ke rekening terpisah. Rekening terpisah atas nama PT Monex misalkan. Nah, PT Monex ini punya 2 rekening. Yang satu untuk rekening perusahaan, biaya operasional perusahaan, yang satu ini segregated account atau rekening terpisah, di mana keluar masuknya dana nasabah diawasi secara ketat oleh lembaga clearing ini. Jadi kita bukan LPS. Yang terpisah itu ya? Iya, jadi kalau misalkan amit-amit gitu ya, kalau misalkan brokernya kenapa-napa gimana? Let's say misalkan Monex collapse gimana? Ya nggak jangan khawatir gitu, nasabah tinggal mencairkan dana yang ada di rekeningnya tersebut, seperti itu Pak. Jadi yang kolaps perusahaannya, tapi dana nasabah aman karena rekeningnya dipisah. Betul sekali. Jadi pastikan ketika kita bertransaksi, pastikan kita harus mengutamakan keamanan dana nasabah kita juga kan. Gitu. Mengingat banyak investasi bodong di luaran sana, jadi ya harus benar-benar di cross check dulu semua legalitasnya. Gitu. Kalau mau cari-cari tahu, Bu Mega, apa ada website atau media sosial atau gimana? Ada website atau mungkin nanti saya ada WhatsApp, ada nomor WhatsApp, nanti bisa hubungin saya di situ. Oke. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Bu Mega tetap ya, sampai subuh ya, karena pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ini langsung. Iya, saya di sini sampai selesai kok Pak. Iya. Saya kembali ke Pak Randy dulu Pak. Kalau multi currency bisa nggak Pak? Gimana Pak suaranya? Multi currency Pak. Kalau multi currency tidak disarankan sih Pak. Jadi kalau nggak disarankan ya Pak ya? Disarankan. Jadi kita ngikutin flow yang sudah ada aja. Jadi ada beberapa orang yang pengen variasinya banyak. Nah itu balik lagi ke setiap manusia itu beda-beda. Jadi kalau variasinya banyak berarti maruk ya Pak ya? Sebenarnya nggak juga sih Pak. Mungkin coba-cobanya banyak Pak. Bayangin nggak sih pakai Indonesian rupiah? Kalau iya kan ini kebayang. Tapi kalau rupiah nggak ini ya, nggak cuan lah ya. Oke. Pak, saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Nanti silakan Pak Randy memilih jawabannya sama Pak Rian sama Bu Mega juga ya. Nanti kita berkolaborasi.
Ini ada Pak Hendra dari kolom chat bertanya, dari pengalaman yang ada, berapa margin call paling besar yang pernah dialami? Tadi kayaknya sudah sempat ada ininya ya di slide ya. Kemudian berapa lama margin call itu bisa kembali? Ini bicara pengalaman masing-masing nih. Silakan Pak Randy sama Pak Rian juga boleh share nanti. Mungkin saya dulu ya Pak ya. Mungkin Silakan. dari justru malah kita nggak pernah margin call di lot-lot yang kami rekomendasikan ke klien kami. Contohnya tadi yaitu di low risk low return dan tipe moderate. Di low risk low return dan tipe moderate ini seperti di hasil backtest-nya kami itu tidak mengalami margin call. Mungkin selanjutnya bakalan bisa dijawab oleh Pak Rian dengan hasil real ya. Seperti itu. Silakan Pak Rian. Boleh. Nanti share apa namanya PPT-nya saya itu nanti bisa di-share, saya share nanti kalau ada kolom share. Oh iya. Bisa Boleh, dibaca Pak. oleh Bapak Ibu sekalian. Saya Nanti. juga perlu banget tuh untuk saya renungkan nanti malam. Betul dirunungkan tabelnya berarti. Itu Jadi penting. saya backtest, kemudian Pak Aryan ada yang aktual atau realnya. Pak Rian silakan. Oke. Jadi kalau saya 2,5 bulan ini jalan, kita juga saya sendiri belum pernah ngalamin margin call. Tapi tentunya saya pengen ingetin ke teman-teman juga, maksudnya nggak ada usaha yang namanya selalu untung ya istilahnya. Pastinya kalau ada kan semua orang mau masuk ke sana. Yang kita paling penting tuh sebenarnya managing our risk. Jadi kalau kemarin saya sempat ngobrol sama teman saya, dia tipenya agresif, makanya dia pengen return-nya gede. Tapi karena saya tipenya konservatif, saya juga nggak berani main lot banyak. Yang penting tiap bulan bisa untuk 5%, 4% itu udah more than enough ya buat saya gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita agresif, potensial margin call pastinya lebih gede. Tapi kalau kita main low risk, potensial margin call itu lebih kecil. Tapi tentunya yield per bulannya juga lebih kecil gitu. Jadi play at your comfort level aja. Dan kedua juga selama ini jalan 2,5 bulan, floating ya yang pernah itu sekitar 3.000 US ada. Tapi lebih dari itu nggak ada gitu. Karena namanya forex kan kita ada technical sama fundamental ya. Ada banyak hal. Istilahnya kalau mau gempa kita juga nggak tahu kapan bisa gempa gitu istilahnya. Paling penting adalah gimana minimize the risk-nya sih istilahnya. Jadi itu mungkin sarannya dari saya gitu. Buat teman-teman, play at your comfort level sih. Kalau yang nyamannya mengambil risiko yang tinggi, silakan aja ya. Betul, Pak. Kalau seperti Pak Rian kan Semua kembali ke pilihan masing-masing. betul. Betul. Kalau saya sih pilihannya gini Pak Rian, Pak Randy. Kalau Gimana? saya mau resiko tinggi, ya returnnya gede, pakai modal duit orang. Ya cuan banyak saya. Oke. Bisa juga. Bisa juga, tapi nggak ada yang mau kayak gitu. Maksudnya investornya nggak mau gitu. Baik, Betul. Bapak-bapak sekalian dan Bu Mega, ini tolong dijawab juga, ada beberapa pertanyaan di chat, saya pilihkan ya. Dalam Oke. contoh tadi yang dimaksud yang 40.000 per tahun atau hanya sekali dalam 10 tahun? Silakan Pak. Boleh dijawab ya? Ya. Jika asumsinya tanpa stop loss dan jika asumsinya tidak ada margin call, jadi 40.000 USD itu atau 400 USD dalam akun sen itu hanya sekali saja. Sekali aja. Jadi sekali saja. Jadi si 40.000 itu dipakai setiap tahunnya. Jadi yang diambil itu biasanya profitnya. Jadi setiap orang tuh ada beberapa kriteria ya. Jadi dia punya uang sebagai modal untuk modal kerja. Setelah itu profitnya menghasilkan setiap bulannya, profitnya aja diambil. Ini salah satunya Pak Rian nih kayaknya. Pokoknya taruh di situ terus ya. Ya jadi pokoknya ditaruh di situ aja sampai dipakai sebagai modal kerja lah istilahnya. Setelah menghasilkan profit, profitnya diambil, profitnya di sharing profit. Profitnya dipakai sama Pak Rian atau sharing profit ke kita. Oke, kemudian tidak ada pajak bunga, tapi apa ada pajak lain nggak Pak? Atau biaya-biaya lain, misalnya biaya sakit hati atau apa untuk tiap transaksi? Mungkin Pak Rian bisa menjawab yang itu. Varian. Iya sih, untuk biayanya nggak ada lagi sih, cuma profit sharing-nya aja. Tapi ya balik lagi, mungkin itu soal biaya ya, tentang apa namanya, maksudnya dengan adanya bot ini kita juga udah banyak terbantu ya. Tapi settingan dan lain-lain kan kita yang nge-set, kita maunya kayak gimana. Menurut saya kalau kita mau leverage atau utilize bot ini, kata yang paling bahaya itu sebenarnya greed.
Makanya mungkin nanti juga bisa ngobrol sama Randy sama Mega juga. Kita juga mesti taker-taker kita mau earn berapa gitu. Apa namanya, jangan sampai kita terlalu serakah. Kita pengen cepat untuk untung gitu. Makanya kita taruh resiko yang gede gitu. Dan kedua juga kalau mau minimize resiko sebenarnya taruh modal lebih gede. Dan mungkin istilahnya double up modal, tapi lot yang dimainin itu bukan double up 1,5, itu juga bisa untuk preventing stop loss. Tinggal kita atur aja seperti apa. Kayak saya rencana juga hari Senin ini mau tambahin top up lagi, istilahnya saya udah info ke Mega gitu. Tapi bukan untuk earn more, untuk sebenarnya risk management. Top up berapa, Pak? Kenapa? Mau top up berapa, Pak? Rahasia perusahaan ya, Pak ya? Rahasia perusahaan. Kalau lihat dari senyumnya sih kayaknya oke banget nih. Oke. Nanti bisa coba ngobrol sama Mega deh. Mega tahu berapa. Ini ada lagi yang menyangkut profit sharing tadi kan 25% tuh, Pak. Tapi kalau loss sharing juga nggak tuh? Yang Nggak, kalau loss itu nggak ada loss sharing. Jadi makanya ini enak. Dan mungkin di untung bersama, rugi nggak ikut ya? Betul, Pak. Waduh, enak banget ya. Benar-benar cuma diambil dari profit sharing-nya. Jadi kita juga nggak ada istilah biaya-biaya tambahan ya. Atau istilahnya win-win ya situasinya. Ya, itu paling penting. Baik, saya bacakan lagi pertanyaan ya Pak Randy. Tolong kalau Pak Rian juga bisa bantu. Boleh saya tambahkan satu lagi, Pak? Ya, silakan. Mungkin ada satu ini sih tambahan biaya ya, tadi penyewaan VPS server, Pak. Jadi si robot ini tetap bisa aktif selama 24 jam 5 hari karena ya kita masukin ke server yang ya ibaratnya komputer yang nggak pernah mati. Ya. Dengan dukungan internet selalu gitu. Jadi itu mungkin tambahannya sih. Bisa kasih tambahan jawaban? Boleh, Bu Mega, silakan. Tadi untuk yang ini biayanya mungkin selain VPS juga ada cas komisi biasanya. Itu cas komisi itu dari broker, juga biasanya ada biaya swap. Biaya swap itu biaya inap, tapi biayanya sih tidak besar ya. Gitu. Dihitungnya Mungkin berapa besar itu, Bu? Atau berapa persen dari apa? Tidak, itu tergantung interest rate, Pak. Jadi interest rate itu suku bunga itu kan berubah-ubah ya. Biasanya setiap hari Senin itu nasabah akan terima email. Itu nggak besar sih, kecil kok. Cuma itu, tapi dengan catatan biaya swap itu akan dibebankan jika ada posisi yang menginap gitu. Tapi kalau posisinya clear posisi same day itu nggak akan ada. Gitu. Kalau menginap saja ya? Iya, dan cash komisi kayak di PT Monex itu hanya $1 aja per satu lot. Jadi which is kalau di Robot Angel pakai 0,1 hanya $1. 0,1 dolar. 0,1 dolar. Itu ya. kalau nginap, tapi kalau nginapnya di Hotel Salak Bogor beda lah ya. Itu gratis, Pak. Oke, terus mungkin kalau tadi untung pertanyaan besar mah mau nginap di mana aja nggak masalah ya Bu Mega ya. Iya, oke Pak, mungkin tadi ada saya bisa menambahkan juga ya, ada pertanyaan mengenai margin call dan berapa besar minus yang pernah dicapai oleh robot kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ini mesti kita pahami dulu bahwa margin call dan berapa maksimum yang pernah dicapai robot itu dua hal yang berbeda. Jadi margin call itu adalah batas ketahanan dana nasabah. Biasanya setiap broker itu beda-beda. Umumnya untuk di pialang lokal seperti PT Monex, kita ada batasan margin call di area 80%. Berarti ketika misalkan entry posisi, market berlawanan arah, margin levelnya itu sudah di area 80%, itu berarti nasabah sudah terkena margin call. Margin call itu warning kepada nasabah bahwa ketahanan dananya itu sudah minim. Gitu. Beda dengan berapa maksimum minus yang pernah dihasilkan oleh robot, itu namanya maksimum drawdown. Dan untuk maksimum drawdown itu bisa dilihat di tabel yang tadi Mas Randi tampilkan ya. Yeah. Gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Dan untuk Robot Angel ini sendiri dari sekian nasabah yang sudah memakai di PT Monex itu memang belum pernah ada yang kena margin call untuk di Angel ini gitu. Mungkin Pak Rian juga udah ada pengalamannya ya Pak ya? Belum pernah ya Pak ya? Betul, belum pernah. Iya. Mungkin itu aja sih Pak tambahannya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu. Ya. Minimum invest ya. Nah, ini juga perlu dijawab ini. Minimum investnya berapa Pak Randy?
Pak? Bu Mega mungkin yang bisa jawab ya. Kalau Ya. minimum invest atau saya dibayari dulu sama Bu Mega gimana? Oke, saya bantu jawab ya Bu. Kalau untuk minimum invest di pialang lokal seperti PT Monex, itu kita sudah ada mini account. Mulai dari 5 juta itu bisa Pak. Cuma itu untuk trading manual ya. Nah, untuk Robot Angel ini sendiri, karena Robot Angel punya money management, jadi minimumnya itu di 10.000 atau 140 juta. Karena kita pakai fixed rate $1-nya 14.000. Jadi minimum 10.000 US ya. Karena Iya, pakai untuk robot. pemakaian robot, iya. Tapi untuk di PT Monex sendiri, kita start dari 5 juta pun bisa, tapi manual. Tapi itu manual ya. Ya, betul Pak. Kalau yang manual nggak bisa ditinggal ke toilet ya. Bisa kalau dipasang take profit Pak sama stop loss, tinggal lihat aja mana yang kena. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian. Saya harus scroll dengan sabar ya. Mudah-mudahan Pak Randy, Pak Rian, Bu Mega juga sabar menjawab pertanyaan. Ya. Ini menyangkut close position dan open position. 100% robot atau tim yang bantu pantau. Karena kan bisa terjadi kasus robot alami bug. Ya, atau mungkin robotnya capek, dia beli kopi dulu di warung, dia lupa. Gimana Pak Randy? Jadi untuk open position-nya, itu semua dilakukan oleh robot. Yang menjadi pembeda adalah tadi jumlah lot yang diinginkan oleh masing-masing klien sih. Ya lagi dan lagi kembali ke setiap orang punya manage risk-nya masing-masing. Yang jadi bedain sama satu orang dengan orang lain adalah saat pertama kali mau di-set lotnya gimana nih? Bapak, Ibu mau di-set lot gimana? Oh, loris-loritan aja Pak Randi. Oke, nggak jadi masalah. Kita set lotnya paling utama, rasionya berapa, kita install robotnya di MetaTrader 4, semuanya berjalan secara otomatis. Open posisi, close posisi dilakukan oleh si robot. Manusia hanya menentukan berapa besar lot di awal. Balik lagi ke masing-masing orang gitu ya, Pak, ya? Gimana Pak? Tidak akan ada masalah bug. Selama ini belum ada. Kita belum pernah dapat masalah bug sih. Iya. Itulah enaknya kalau robot ya Pak ya. Dia nggak akan ada masalah sakit hati, atau dia demo, atau dia misalnya lagi galau gara-gara dapat WA dari mantan, akhirnya memengaruhi keputusan ya. Oke. Pak Desi ada yang mau di-sharing Pak? Profit sharing ini penting ini. Penting ini. Saya jawab langsung ya. Untuk profit sharing itu dikenakan saat bulan kedua trading. Bulan kedua. Jadi kita untuk bulan pertama silakan Bapak Ibu mempersiapkan depositnya yang pasti bulan pertama, kemudian pilih broker yang mana yang mau dipilih. Kemudian di bulan pertama silakan Bapak coba. Profit yang dihasilkan di bulan pertama itu pure punya klien. Nanti bisa menilai sendiri performance-nya seperti apa. Baru setelah itu nanti kita buat perjanjian baru lagi, yaitu perjanjian profit sharing, di mana perjanjian baru maksudnya apa ini? Kita pinjil atau apa? Perjanjian lama, perjanjian baru. sorry. Agreement. Oh iya, agreement. Jadi agak-agak religius ini ya. Iya, sorry. Tapi yang penting ini Pak, flow apa ya? Taruhlah saya ini kan orang awam gitu kan. Flow yang akan dilalui oleh mitra, customer atau klien itu seperti apa Pak? Urut-urutannya kira-kira secara sederhana Pak? Atau kita langsung saja minta tolong ke Bu Mega untuk menjadi brokernya atau gimana tuh Pak? Sebenarnya balik ke masing-masing personal sih Pak. Pak Desi mau sharing soal flow gimana? Apa yang ada yang mau ditanyakan? Reportnya Pak. Kalau misalnya di bawah 10.000 ya? Iya. Nyalain Pak. Itu Pak Randy ini kan mungkin flow pendaftaran sebagai Inggris ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan atau teman yang mungkin tidak langsung ke 10.000 US atau yang tinggi, mungkin mereka mau mencoba yang kecil dulu. Itu seperti apa, terus flow-nya dari awal sampai Robot Angel itu bisa jalan mungkin seperti apa, mungkin minta tolong dijelaskan Pak.
Saya jawab ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Jadi untuk flow-nya sendiri, tadi ada broker lokal dan broker asing ya Pak ya. Jadi kalau broker lokal tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Mega, kemudian kalau seumpamanya punya modal atau deposit di bawah itu, ada beberapa broker asing, contoh saja seperti FBS, kemudian GK Invest jika saya nggak salah, ada beberapa yang punya akun SEN sih, jadi pilihan sih. Jika Bapak Ibu sekalian tadi perhatikan, di tabel itu adalah 400 USD, which is 400 USD itu sekitar ya kalau sekarang kalau 400 USD itu jika sekarang itu 14.000 sekitar 5.600.000. Jadi beberapa akun itu di beberapa broker mengeluarkan fitur ya tadi akun SEN. Jadi jika kita cuma punya 400 USD atau 5.600.000 itu nanti 400 USD-nya itu dikali 100. Jadi menjadi 40.000 sen, bukan menjadi 40.000 USD. Jadi beberapa rekomendasinya saya itu salah satunya si FBS yang sering digunakan beberapa klien kami. Termasuk Pak Desi menggunakan FBS. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Desi, sudah puas? Mau top up berapa, Pak? Sepertinya sudah bawa berapa US dollar nih di saku nih, Pak Desi. Bulan depan, Pak. Bulan depan. Oke, nah, soal sharing tadi, Pak Randy, profit sharing kan, itu kan bulan pertama, bulan kedua ya, Pak ya? Terus itu mekanisme profit sharingnya gimana Pak? Apakah langsung ditransfer ke buyer? Sistematikanya seperti apa? Tanggalnya awal, tengah, atau akhir gimana Pak? Jadi profit yang dihasilkan di bulan kedua itu 75% buat si investor, 25% buat si robot. Jadi kita betul. Jadi semua profit itu akan masuk ke investor tersebut selama sebanyak 100%. Jadi kita setiap bulannya mengirimkan invoice untuk yang sebesar berapa sih yang harus ditransfer balik ke kita sebesar berdasarkan report profitnya kayak gitu. Baik, saya akan coba membacakan lagi beberapa pertanyaan sambil menyilakan Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang ingin mau bertanya langsung, boleh raise hand, boleh menyalakan kamera. Nah, inilah kalau webinar seperti ini, kita sepertinya bicara hanya kepada tulisan nama doang ya. Untung Pak Randy, Pak Rian, Bu Mega, wajahnya terlihat ya kan. Coba kita scroll ke halaman berikut. Nama doang, Pak. Jadi kalau kita ketawa sama nama, kita sendiri yang ketawa, Pak. Silakan kalau ada yang mau tanya langsung ke Pak Randy, mau sharing dengan Pak Rian atau hal-hal lain kepada Bu Mega, silahkan boleh raise hand atau menyampaikan di kolom chat. Nanti kita akan berikan kesempatan. Oke, saya akan coba baca lagi pertanyaan dari kolom chat. Tadi sudah banyak yang dijawab ya, soal server juga sudah dijawab ya sama Pak Randy ya. Kemudian, boleh tidak kita melakukan intervensi seperti tutup posisi pada saat-saat tertentu, Pak? Tidak direkomendasikan. Kenapa begitu, Pak? Karena bakalan mengacaukan flow dari si robot jadinya. Oh. Jadi ya biarkan saja, serahkan semua ke robot ya, Pak ya? Ikhlas, Pak. Iya. Nanti takutnya robotnya juga tersinggung ya, Pak. Robotnya bilang, lu nggak percaya sama gue, gitu kan. Gue udah kasih untung ke lu, gitu kan. Lu nggak percaya. Oke. Jadi langsung terjawab pertanyaan. Kemudian ada komentar soal tadi lihat Pak Riyandi deposit 10.000 untuk trade sebesar 0,1 lot. Jadi perhitungan deposit berapa untuk tiap kenaikan lot, Pak? Gimana, Pak? Ada yang menyampaikan pertanyaan, melihat Pak Riyandi deposit 10.000 untuk trade sebesar 0,1 lot. Jadi perhitungan depositnya berapa untuk tiap kenaikan lot, Pak? Nah, untuk kenaikan lot saya bisa share datanya ya nanti. Ya, Excel. silakan, Pak. Jadi Excelnya itu banyak banget di kita. Saya juga
saya juga bakalan nge-share ke Bapak Ibu sekalian Excel-nya. Jadi kenaikan dari deposit dengan lot, kemudian bakalan ngikutin secara linear sih. Jadi mungkin kalau 100 berapa, 200 berapa, 300 berapa, saya nggak hafal semua, tapi akan saya share ke Bapak Ibu sekalian di kolom file nanti untuk besaran jumlah dari deposit perbandingan dengan jumlah lot, perbandingan sama kemungkinan profit berapa. Ya seperti itu. Jadi supaya lebih jelas sih, nanti Bapak Ibu sekalian nanti sudah punya pegangan nih, oh jika saya deposit sekian, maka lot yang dihasilkan sekian, maka kemungkinan dari profitnya itu sekian. Nanti akan saya buatkan Excel-nya, saya share di file ini. Oke. Masih kalau penasaran juga langsung japri Pak Randy ya. Ya boleh. Nomornya tadi japri aja lebih enak Pak. Oke. Pak Desi ada lagi yang mau di-share? Ini mumpung ketemu, nanti kan mau top up 1 juta US kan? Jadi prosedurnya sih menurut saya belum. Prosedur ya, Bu Juli ya? Ini khususnya yang baru ya? Oh iya. Pak Randy, ini ada juga yang bertanya-tanya bagi investor baru yang mungkin khususnya juga masih awam terhadap prosedur, apa langkah-langkah yang Pak Randy bisa sampaikan. Nanti juga Bu Mega tolong jelaskan prosedur kalau misalnya ingin kerjasama dengan Bu Mega. Silakan Pak Randy dulu. Jadi prosedur yang paling pertama dilakukan oleh calon investor adalah yang menentukan berapa besar deposit yang akan dikeluarkan. Itu yang pertama. Kemudian dari besaran deposit itu kami akan merekomendasikan broker-broker mana yang sekiranya tepat buat dari besaran deposit tersebut. Kemudian dari besaran deposit, kemudian broker sudah terpilih, kemudian kita masuk ke fase trial. Trial ini kita bakalan buatkan ya pasti agreement gitu ya. Kemudian ada VPS yang bakalan setelah 1 bulan trial ini, kemudian ada bulan kedua. Ketika performance-nya investor merasa cukup puas dengan performance yang dihasilkan oleh si Robot Angel, maka kita masuk ke sharing profit di bulan kedua. Di bulan kedua ini yaitu sebesar 75% buat investor, 25% buat si robot. Kemudian jika si investor ini mengajak orang lain untuk ikut Robot Angel ini, maka si investor yang pertama ini akan mendapatkan 10% keuntungan dari orang yang diajak ini saat bulan kedua. Saat bulan kedua dan seterusnya atau bulan kedua aja, Pak? Dan seterusnya. Ya, seterusnya. Ya, jadi kalau seumpamanya si Robot Angel ini dapat 25%, maka 10%-nya buat si investor yang mengajak orang yang ini, 15%-nya buat si robot. Kalau saya mengajak Pak Desi top up, dapat Kenapa Pak? Jadi kalau saya ngajak Pak Desi top up, kan dia akan top up nih. Saya udah tahu nih mau top up nih. Syaratnya Bapak harus ikut juga di menggunakan Robot Angel juga. Itu syaratnya. Padahal maksud saya hasil fee dari saya mengaruhi Pak Desi top up baru saya menjadikan modal buat masuk. Karena sebenarnya Bapak dapetin profit atau Bapak dapetin komisi itu dari total profit yang dihasilkan dari trading robotnya Pak Desi. Iya. Betul. Oke, Pak, ada beberapa pertanyaan yang masih confused. Ini kalau forex dengan saham beda ya, Pak ya? Robot ini ya? Beda. Jadi kalau dari saya pribadi forex ya kita memilih yaitu valuta asing ya. Jadi perdagangan valuta asing. Sedangkan kalau saham ya pasti perusahaan sih. Oh, oke. Jadi tapi ini fokus saja ya ke forex ya. Secara sederhananya sebenarnya secara ya kayak perdagangan sama aja perdagangan yaitu membeli pada saat murah atau saat rendah, menjual saat sedang tinggi. Sebenarnya prinsipnya kan itu hampir sama sih. Secara prinsip, tapi yang dijual berbeda. Iya. Oke, mungkin saya bisa bantu melengkapi jawaban ya. Iya. Jadi jelas berbeda. Pertama dari lembaga yang menaungi juga berbeda. Kalau saham itu di bawah Departemen Keuangan, Bapepam. Kalau di Forex itu kita di bawah naungan Departemen Perdagangan, Bapepti.
Itu dari segi lembaga. Dari segi transaksi juga, itu rata-rata saham hanya bisa satu arah. Kita hanya bisa beli. Tapi kalau misalkan di Forex, itu kita bisa transaksinya two way opportunity. Jadi harga naik atau turun, kita bisa taking profit dari situ. Terus ketiga juga masalah withdrawal ya. Kalau di saham itu rata-rata T+3 sampai 5. Tapi kalau di Forex itu bisa masuk di hari yang sama, atau kalau lewat di atas jam tertentu, itu masuk di hari berikutnya. Kurang lebih seperti itu sih. Dan saham itu kan lebih ke per company ya. Betul. Tapi kalau Forex itu kan global. Dia all currency gitu. Forex, commodity, index itu seluruh dunia mentransaksikan itu gitu. Oke. Udah itu Baik. aja sih tambah, Pak. Ini penting jawabannya Bu Mega tadi. Nah, Ya. ini karena tadi Pak Randy sudah bicaranya agak-agak religius, saya langsung aja nih pertanyaannya agak langsung religius Pak ya. Mudah-mudahan Pak Randy atau Pak Aryan bisa bantu jawab. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Muslim nih Pak. Sebagai seorang Muslim, apakah bisnis atau transaksi yang dilakukan oleh robot angels ini ya, dalam dunia forex ini, apakah syar'i, apakah halal buat kita? Nah, gimana Pak? Kebetulan ini pertanyaan yang selalu muncul di setiap webinar. Ini buat teman-teman Muslim, sebenarnya saya kutip beberapa keputusan dari MUI ya terkait forex ya. Ya. Saya sudah buatkan frequently asked and question terkait ini. Jadi sebenarnya, tunggu saya scroll dulu. Jadi MUI sebenarnya sudah memberikan fatwa ya. Jadi bukan saya yang bilang berarti ya. Ini bukan fatwa Randy ya. Bukan fatwa MUI MUI, ya. jadi fatwa MUI. Jadi fatwa MUI yang dikeluarkan saat sidang di Makassar yang menyatakan bahwa forex ini halal sih. Halal, Pak. Jadi yang menyebabkan jadi seperti trading atau seperti jual beli, seperti Ya, kayak orang dagang lah ya. Iya, karena sebenarnya tidak ada fix bunga yang di set sih. Kalau sampai saya tanya lagi ke teman-teman saya yang beberapa yang kerja di LPPOM MUI, mereka mengatakan bahwa forex ini tidak ada fixnya berapa. Jadi yang menyebabkan suatu hal dianggap riba adalah karena setiap bulannya itu ada fix keuntungan yang dihasilkan dari suatu uang. Jadi contoh 5%, jadi 5% setiap bulan, jadi sudah fix gitu, sudah jelas hasilnya setiap bulan. Sedangkan di forex sendiri, jika Bapak Ibu tadi lihat tabel yang saya share, itu setiap tahun tuh berubah fluktuatif ya. Fluktuatif. Tapi Jadi memang, untungnya dikawal ya, jadi tidak loss ya Pak ya. betul. Jadi seperti kita dagang seperti biasa, contoh dagang nasi goreng. Dagang nasi goreng bisa saja hari ini kita jual beli untungnya 1.000, besok untungnya 5.000. Jadi seperti itu aja fluktuatif. Hal inilah yang menyebabkan MUI mengeluarkan bahwa forex ini halal. Oke. Kalau Dan yang itu memang ada fatwanya Pak ya. Ada, nanti saya share juga ya frequently asked and question di kolom ini atau di kolom grup. Wah, ini Seperti penting biasa, sekali nih setiap Pak. webinar selalu keluar pertanyaan ini sih. Iya. Ini memang pertanyaannya agak sensitif, tetapi tentu kalau ada dasarnya, tentu akan memberikan semacam ketenangan ya bagi investor untuk kemudian mulai melakukan investasi di bidang forex, khususnya bersahabat dengan robot angel. Kenapa dinamakan angel? Nah, saya nggak tahu apakah dulu temannya Pak Hasan atau mantan pacarnya Pak Randy namanya Angel. Atau karena dia memang oh iya, kayak tuyul gitu ya. tapi oh ya, malaikat, bukan tuyul gitu kan. Tapi ini bisa dijawab sebenarnya dengan jawaban logis secara ilmu pengetahuan, sudah dijawab. Dan yang kedua tadi dari sisi ya hukumnya tadi, khususnya sahabat-sahabat muslim, ini memang bukan riba gitu kan. Jadi silahkan Anda tidak akan menimbulkan dampak-dampak yang Anda khawatirkan. Baik, Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan boleh share di chat atau raise hand. Yang mau bertanya langsung silahkan dinyalakan kameranya. Kemarin banyak loh yang mau tanya. Iya. Hari ini tiba-tiba nggak ada. Begitu. Prediksi saya begini, penjelasannya sudah cukup komprehensif ya kan, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di luar forum ini ternyata sudah terjawab.
Tapi biasanya akan muncul Pak Randy dan Bu Mega pertanyaan-pertanyaan teknis ya, yang itu mungkin akan boleh langsung disampaikan kepada Bapak dan Ibu berdua. Pak Desi ada yang mau di-share? Menyangkut pengalaman sebelum top up. Bapak kalau mau top up tunggu ya, tunggu saya join dulu, nanti saya akan bisik Bapak, jadi nanti saya dapat Pak. Sampai bingung jawabnya Pak Desi. Nyalain dulu Pak. Nah. Kalau dari pengalaman saya sih, ini robot yang sangat aman. Karena saya tiap bangun tidur lihat, oh ada tambahan gitu. Ini jahat loh. Bukan nengok istrinya dulu, malah robot angel yang dilihat. Karena tiap bulan yang akan diambil sama istri itu Pak. Nah, inilah satu-satunya angel yang dicintai kaum ibu dimanapun. Jadi laki-laki ya, kalau Anda berkawan dengan angel yang lain, bisa mencurigakan istri Anda. Tapi angel yang ini malah istri Anda, ya udah enggak apa-apa, sana. Diurusin terus. Dibuka ya, HP-nya dibuka. Iya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Randy, apakah kita bisa memilih lebih dari satu broker ya? Dari rekomendasi Pak Randy seperti apa, sama nanti Bu Mega juga boleh kasihkan jawaban ya. Ya. Silakan Pak Randy atau Bu Mega. Pak Randy dulu. Ya. Nanti Bu Untuk Mega. pemilihan broker, mau pilih berapa broker, sebenarnya tergantung dari masing-masing investor sih. Jadi kalau mau pilih, saya mau nyoba 2 broker, saya pengen ngetes di broker yang berbeda, apakah menghasilkan profit yang berbeda, itu depends dari masing-masing investor. Atau saya mau nyobain deh, gimana sih sistem dari broker lokal dan asing, nggak jadi masalah, bisa-bisa saja. Karena salah satu keuntungan dari forex ini sendiri, seperti ada beberapa yang nanya tadi, bisa di withdraw kapan saja. Jadi bisa di withdraw kapan saja, bisa di deposit kapan saja, ya tergantung dari masing-masing kebutuhan. Tapi kalau seumpamanya di trading forex menggunakan robot angel, kalau seumpamanya tanpa dikabarin mau di withdraw, ya kalau seumpamanya depositnya sudah 0, jadi si robot ini bakal berhenti karena kan tidak ada modal kerja yang bisa dipakai untuk bertrading seperti itu. Oke. Bu Mega, silakan Bu Mega. Iya, kalau pilih broker sih itu balik lagi ke kliennya masing-masing ya, balik lagi ke orang masing-masing dan tentunya disesuaikan dengan berapa modal yang ingin didepositkan. Tentunya semua plus minus ya di sini. Ketika jika ingin menggunakan robot angel di perusahaan pialang yang memang kita sudah secara legalitas kita jelas gitu ya, keamanan dana nasabah sangat terjamin, itu kita ada minimumnya di 140 juta atau 10.000 US untuk robot angel. Tapi kalau misalnya memang ingin mencoba di broker luar dengan modal yang lebih murah, lebih kecil, mungkin bisa coba di FBS salah satunya. Tapi mungkin masalah keamanan dana ya itu beda lagi gitu. Jadi plus minus balik lagi tergantung planning kita ketika kita mau berbisnis atau investasi, kan planning kita mau apa nih untuk jangka panjang atau untuk apa gitu kan. Jadi terserah si investornya ya Bu Mega ya. Iya. Tapi kalau misalnya nih, saya pengen banget nih kerjasama dengan Monex ya kan. Kira-kira apa sih Bu Mega yang membuat bahwa Monex ini berbeda dengan yang lain gitu? Selain ada robot angelnya tadi. Oke, jadi gini, perusahaan pelang itu banyak sekali ya. Cuma ini bukan karena saya orang Monex ya. Monex ini kan berdiri dari tahun 2000, which is sudah 20 tahun. Udah lama ya. Udah lama. Seperti yang tadi saya jelaskan juga, kita sudah menerima beberapa kali penghargaan untuk awards the best broker untuk kategori volume transaksi terbanyak gitu. Berarti kan kalau volume transaksi kita besar, banyak nasabah yang aktif bertransaksi di PT Monex gitu. Kita juga punya keunggulan, kita ada aplikasi MFX Mobile. Jadi misalkan mungkin banyak dari kita pengen mencoba bisnis forex tapi bingung gitu. Harus gimana sih? Karena kita masih newbie gitu kan. Banyak juga yang, oh ya sudah, saya di real account pakai robot angel, tapi saya juga pengen tahu belajar. Nah, dia bisa coba-coba demo account di aplikasi tersebut gitu. Umumnya kan kita trading di aplikasi MetaTrader 4 ya. Tapi PT Monex sendiri kita punya aplikasi MFX Mobile, di mana di aplikasi tersebut nasabah yang benar-benar newbie, dia bisa coba klik sendiri gitu ya. Jadi banyak sinyal-sinyal trading yang diberikan di situ.
gitu. Udah gitu juga nasabah bisa withdraw hanya dengan satu aplikasi itu. Jadi sudah all in, bisa pantau market, bisa eksekusi market, juga bisa langsung withdraw. Gitu. Tapi dibimbing kan Bu ya? Dibimbing pasti. Karena Terus, peraturan dari Bapepti itu Pak, kita tidak boleh mentransaksikan account nasabah. Itu kita dilarang, nggak boleh. Tapi yang benar adalah kita mengedukasi nasabah. Seperti itu. Makanya kita open demo account. Nasabah yang benar-benar newbie, ya udah make money-nya tetap pakai robot. Tapi kalau dia pengen coba klik-klik, belajar di demo account. Gitu. Jadi kita mengutamakan edukasi di sini. terus kerjasamanya itu kontraknya minimum berapa lama sama yang maksimal berapa lama? Oke. Kalau untuk di bisnis forex ini Pak, mau di perusahaan pialang manapun ya, kita tidak ada batasan seperti deposito tenor 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kita nggak ada seperti itu. Jadi di sini Manarika bisnis ini adalah bisnis yang sangat mudah dan cepat. Bahkan menurut saya bisnis yang tidak akan ada matinya gitu loh. Karena orang pasti akan terus cari ini, make money-nya cepat. Yang penting apa? Resikonya kita bisa batasin. Gitu loh Pak di sini. Iya. Iya. Oke, baik. Ada banyak pertanyaan titipan langsung ke saya. Iya. Kalau saham kan ada BEI, tempat market bertemunya penjual dan pembeli. Nah, kalau forex ini marketplace-nya apa ya? Saya bantu jawab ya Pak ya. Silakan Bu. Oke, kita ada Bursa Berjangka Jakarta dan juga kita ada Bursa ICDX, Indonesia Clearing Derivative Exchange. Seperti itu. Jadi beda bursa, beda juga lembaga yang menaungi. Kalau saham kan Departemen Keuangan, Bapepam, dia punya Bursa Efek Indonesia. Kalau kita ada Departemen Perdagangan, kita ada Bapepti, kita juga ada Bursa Berjangka Jakarta. Gitu. Dan kita juga bukan di bawah OJK ya, kita Bapepti. Jadi beda regulatornya. Oke, baik. Makasih Bu Mega. Ya, Pak Randy, ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan Pak ya. Mungkin apakah dihitung secara akumulasi sharing profit per bulan atau tiap kali trade saja? Karena kalau waktu loss tidak diakumulasi dengan profit, pas trade hasil profit kecil, biarpun sering, tapi kalau kena satu loss besar saja, karena nggak ada SI ya maksudnya ya? SL apa SI ya? Stop loss. SL ya? Stop loss secara total, kan kita rugi. Lalu robot sendiri kalau moderat atau konservatif merancang loss sampai berapa persen? Ya, saya bantu jawab ya Pak ya. Untuk sharing profitnya sendiri itu sifatnya akumulatif ya Pak. Jadi supaya kita rapi secara administrasi sih kita sih rekomendasinya setiap bulan. Jadi 1 bulan setelah 30 hari melakukan trading si robot, selama 30 hari melakukan trading si robot dari pertama kali. Jadi dihitung 30 hari itu dihitung dari hari pertama si robot melakukan open posisi sampai di hari 30. Kemudian dari 30 hari tersebut pastinya kan kita rapiin antara depositnya berapa, total balance yang dihasilkan berapa dikurangin deposit paling pertama. Dari situ kan menghasilkan profit. Nah, profit ini yang bakalan dibagi 75% buat investor, 25% buat robot forex, robot angel. Seperti itu. Jadi akumulatif supaya lebih rapi secara administrasi, kita sih rekomendasikan selama 1 bulan. Seperti itu. Nanti setelah dari total 100% profitnya, kalau di withdraw sama si investor itu 100% masuk ke investor dulu. Setelah itu nanti akan kita buatkan invoice seperti biasa secara manual, kita kirimkan ke investor, kemudian untuk dimintain kiriman sebesar 25% untuk dikirim balik. Seperti itu. Oke. Tadi kan Pak Randi bilang selama dananya masih ada, robotnya tetap bekerja kan? Betul. Tapi kalau misalnya dananya minim sekali, ada nggak sih batas minimum robot itu tetap bekerja? Sebenarnya batas minimum tergantung dari setiap broker sih. Ada beberapa broker yang mengizinkan minimum deposit itu $100. Jadi selama di akunnya investor masih ada $100 minimum, itu robot tetap bisa berjalan. Okay. Dengan lot yang sudah kita tentukan. Jika 100, maka yang ditentukan lotnya berapa. Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya janjikan untuk saya share filenya di sini. Nanti setelah atau nanti bisa saya share filenya di grup WhatsApp yang dibuat. Ya.
Sepertinya setelah webinar selesai malah Pak Randy makin sibuk ya. Menjawab japri-japrian. Tapi kalau tempatnya Bu Mega tadi udah fix ya Bu? Kalau minimal pakai robot angel itu $10.000, kalau yang manual 5.000 ya Bu ya? Iya, jadi kalau robot angel ini karena ada money manajemennya ya, itu minimum di 10.000 atau 140 juta, Pak. Oke, nggak bisa nego ya Bu ya? Enggak, karena gini, kalau masalah nego itu sebenarnya robot itu kan punya money management sendiri kan. Mungkin kayak dari pertanyaan sebelumnya tadi, ada yang tanya sampai dana berapa minimum robot itu bisa gitu. Sebenarnya misalkan peraturannya dari Angel ini untuk di Monex minimum 140 juta. Jadi usahakan 140 juta ini tidak berkurang. Yeah. Jadi kalau mau di withdraw itu hanya profitnya. Karena jika 140 juta itu berkurang, maka perhitungan money management nanti akan berubah semua kacau. Ya. Betul. Jadi usahakan yang didepositkan tetap mengendap, ada profit berapapun withdraw silakan. Toh tidak hilang kan itu duit kan? Oh, tidak hilang. Mau diamkan 2 tahun, setahun juga tetap masih ada. Iya. Tergantung Bu, kalau ketahuan istri juga. Oh. Makanya daripada nabung di tempat lain, ya mending nabung secara pintar ya, begini ya caranya ya. Iya. Oke. Pak Rian, ada yang mau di-share nggak? Biar buat teman-teman yang baru atau masih ragu-ragu ya, apakah berani ngambil risiko besar dengan untung besar atau ikuti jejaknya Pak Rian yang ya tetap santai, tapi tiap bulan bisalah jalan-jalan ke Paris gitu Pak ya. Jogja dulu Pak, belum Jogja Paris. dulu Pak ya. Kalau dari saya sih sebenarnya paling enak kan sharing apa yang udah terjadi ya. Tadi udah kita share juga. Balik lagi, gayanya setiap orang pasti beda-beda sih. Tapi itu gayanya saya yang lebih konservatif. Pak Hasan juga sama ya. Kita juga banyak ngobrol soal itu. Jadi balik lagi buat teman-teman juga maksudnya pastiin maksudnya di sini jangan sampai kayak semua duit terus all out di sini ya juga jangan ya. Kita kan ada yang namanya diversification. Kita juga pikirin kita punya investment mau ditaruh di mana aja. Jangan gitu ya. diletakkan dalam satu keranjang yang sama ya Pak ya. Betul, betul. Dan saya punya banyak teman juga yang sebelumnya yang kayak istilahnya mereka punya pengalaman tuh, mereka datang ke saya, mereka bilang, oh ini ada bisnis yang pasti benar-benar untung gitu. Di dunia ini saya jamin nggak ada. Iya. Pasti semuanya ada resikonya. Betul, betul. Kalau ada yang mengatakan begitu berarti bohong gitu Pak ya. Tapi kita kan emotional, Pak. Itu mungkin ya maksudnya sama aja kayak kita main forex. Pas kita ngerasa bisa naik lagi, yang kita lakukan adalah kita bid lebih banyak. Iya kan? Makanya menurut saya ini yang si botnya bisa lakukan sebenarnya untuk kill the emotion. Iya. Supaya kita buat keputusannya logical ya. Iya. Ini semua adalah logika ya Pak ya? Betul. Dan robot kan menggunakan logika Pak. Betul banget, Pak. Betul banget. Soalnya kalau menggunakan emotion, biasanya kita yang terjadi ya malah we lose everything ya, sama aja kayak di kasino gitu. Akhirnya jual rumah, jual sawah ya. Robot nggak punya emosi. Iya. Betul. Makanya saya juga agak khawatir nih, nanti kalau ketemu Pak Hasan mau nanya, Pak, kalau robotnya ini kan basisnya dari artificial intelligence, lama-lama dia bisa merasakan emosi, bisa nggak ya? Kalau dia sudah merasakan emosi, jangan jadi robot ini. Forex ya kan? Jangan jadi angel forex. Oke, baik. Bapak Ibu, sudah cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Saya masih kasih kesempatan loh. Memang warga plus 62 berflower itu begitu ya. Lebih seneng japri gitu kan. Lebih seneng mengganggu hidupnya Pak Randy, Pak Rian sama Bu Mega. Kalau udah difasilitasi loh di sini gitu kan. Tapi nggak apa-apa, karena ini menyangkut investasi. Ini menyangkut pilihan cerdas Bapak Ibu, tentu lebih nyaman kalau berdiskusi langsung dengan ahlinya. Dan saya menyilakan nanti kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung, boleh langsung menghubungi Pak Randy, boleh sharing pengalaman dengan Pak Rian dan juga Bu Mega ya. Dan tadi sudah dijelaskan semua, di kolom chat sudah ada kontak-kontak nomor telepon dan juga nanti Pak Randy akan share slide yang disampaikan tadi. Oke, sebelum berpisah, Bu Juli mau menyampaikan sesuatu kepada para narasumber kita yang luar biasa dan juga kepada peserta webinar kita hari ini. Terima kasih buat keikutsertaannya. Kita rencana untuk membuat webinar ini setiap 2 minggu, karena cukup banyak pertanyaan bagi saya sendiri yang cukup awam.
Dan benar kata Pak Randy, ke WC aja kita mikir gitu ya. Tidur aja rasa sayang mau bangun lagi, lihat lagi. Saya lihat teman-teman saya sampai saya trauma, saya tidak mau main saham dan forex. Saya melihat teman-teman saya tidak ada hidup 15 tahun yang lalu. Tapi begitu mendengar ada robot, saya rasa hidup kita menjadi lebih mudah. Dan boleh dicoba. Kalau semua berhasil didapatkan dari kerja manusia, saya pikir kita sudah ketinggalan zaman. Jadi ada hal-hal rasanya waktunya lebih cepat berputar mataharinya daripada dulu ya, 24 jam, sebentar pagi, sebentar sudah malam lagi. Jadi saya rasa ini masanya memang kita harus ikuti zamannya dan mencoba bukan menjadi sesuatu ketakutan lagi atau waktu kita hilang. Dengan adanya robot, waktu kita menjadi lebih lega, bisa lebih tenang. Mungkin yang nggak tenang foundernya, Pak Hasannya. Kitanya tenang. Kalau sudah mulai turun, dia yang deg-degan. Kitanya tenang. Jadi Pak Hasan tadi menyampaikan di WA, yang nanti mau ikut Monex, beliau mau ajak makan loh, dan traktir di Hotel Salak katanya. Waduh. Saya bilang bisa 30 hari dijatuh sehari satu ya, masuk ke Monex ya. Sehari satu. Nanti kita nggak ada waktu lagi ketemu Pak Hasan. Dia sudah sibuk dengan investornya. So, terima kasih buat semuanya. Sudah dibuat grup chat. Bila ada pertanyaan, ada baiknya Japri boleh, tapi di grup juga boleh agar kita saling belajar. Tujuannya semua saling belajar sehingga bisa mengerti bersama-sama. Terima kasih untuk waktunya. Satu pencerahan yang baru, satu ilmu yang baru. Walaupun Pak Hasan nggak ikut di sini, tapi terima kasih Pak Hasan untuk sharingnya, untuk usahanya 14 tahun ini. Dengan jatuh bangunnya adalah Robot Angel sudah ada sekarang. So, terima kasih. Tadi saya tanya Pak Hasan, mengapa namanya 202.5? Saya nggak tahu Randy bisa jawab apa enggak, tapi saya tanya Pak Hasan, dia bilang karena percobaannya sampai jadi Angel ini itu 202 kali katanya. Wih, gitu. Luar biasa. Lalu 5 itunya, titik 5, softwarenya diperbaruinya sudah yang kelima kali ini. Gitu, yang kelima. Jadi itu baru yang Angel, belum tahu yang sebelum Angel ya, 14 tahunnya. Itu baru yang Angel, 202 kali percobaan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Randy juga. Terima kasih Randy mau belajar dan menjadi ajang tanya jawab untuk Pak Rian. Saya sudah 2,5 bulan ini dengar nama Pak Rian disebut-sebut terus oleh Pak Hasan. Bu Mega juga saya sering mendengar dari Pak Hasan. Senang sekali hari ini bisa bertemu dan rasanya sama seperti Pak Rian. Anak saya Senin sudah mau invest nih. Cuma Mami penasaran juga, anakku baru kuliah lulus. Ya, tapi rasanya dia nggak tipe Pak Rian yang konservatif. Rasanya dia mau yang high risk, high return. Enggak apa-apa. High return. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi semuanya yang sudah berpartisipasi. Nanti step-stepnya boleh ditanyakan di grup. Saya sungguh berharap kita bisa lebih mempermudah hidup kita dan kita bisa join di Forex ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Juli. Terima kasih Bu Juli. Iya. Pak Desi, ada yang mau disampaikan buat memotivasi Bapak Ibu yang masih ragu mungkin? Pak Doni aja dimotivasi. Oh, kalau cara saya memotivasi gampang. Pak Doni Ya. dimotivasi. Hari ini saya duduk di sini, ya, saya belajar. Tapi istri saya juga ikut. Nah, jadi ada nih di salah satu, ini kan nama saya ada 2 nih di sini di Zoom nih. Salah satu istri saya di rumah nih. Mana Kenapa? tuh Angel? Mana tuh Angel? Nah, kenapa? Karena yang pegang duit istri. Jadi cara saya mengedukasi istri saya itu, saya suruh dia ikut. Ya kan, jadi saya pulang nggak usah ngasih tahu, kau ikut ini, ikut itu. Nah, dia dengar sendiri. Nah, ya kan, bener kan Pak Randy kan, Pak Rian kan? Kasihan lo nabung sendiri, ambil sendiri. Lo enggak lah, kan duit buat dia juga gitu kan. Pokoknya nanti tiap bangun tidur kalau dia lihat saya pegang handphone mulu, dia pasti happy gitu kan. Kayak Pak Desi. Oke, ada Pak Desi? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Randy, Pak Rian, Bu Mega ya. Hari ini luar biasa. Kita dapat banyak sekali pencerahan dan mendapatkan edukasi baru soal Angel Forex Robot. Tetapi yang paling penting, saya juga atas nama seluruh penyelenggara ingin mengaturkan terima kasih kepada Pak Hasan yang sudah mengalami proses yang luar biasa, karena memang tidak ada yang instan ya Pak Hasan ya. Semua itu dilalui dalam waktu yang cukup panjang dan lama,
Itu sebabnya ketika angel ini hadir di tengah-tengah kita, dia bisa menjadi malaikat bagi kehidupan kita. Kenapa dia menjadi malaikat? Karena hidup orang harus hidup dengan bekerja keras dan bekerja cerdas. Karena Tuhan sudah memberikan kita akal pikiran, kalau kita nggak pakai, kita nggak bersyukur. Dan hasil dari buah pikiran itu, lahirlah yang namanya Angel Forex Robot. Hari ini kita tidak usah terlalu pusing bicara tentang teknisnya robot Angel ini, tapi kita tahu bahwa di sekitar kita hidup didampingi oleh malaikat-malaikat Tuhan yang luar biasa. Dan salah satu malaikat Tuhan, yaitu Angel yang tadi kita diskusikan, Tuhan sudah menjawab doa Anda setiap malam. Kalau Anda tidur dengan berdoa pada Tuhan, Tuhan beri saya kesempatan mengubah hidup saya. Tuhan sudah kasih sebenarnya. Cuma kadang-kadang Anda belum melek saja. Kenapa belum melek? Kebanyakan nonton drama Korea. Terima kasih Bu Juli, Pak Desi, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Dan sebelum berpisah, mari kita berfoto dulu bersama-sama. Silahkan Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Ini sesi foto, giliran foto, semua kamera menyala. Jangan lupa nanti di-upload ke Instagram atau medsos masing-masing ya, dikasih hashtag. Nah, jangan lupa nanti upload ke IG, kasih hashtag apa nih? Hashtagnya Robot Angel. Ya. Angel. 202.5. Oke. Nah, bersiap-siap. Saya hitung ya, Bapak Ibu ya. Saya countdown. Kita berfoto bersama. Oke, sudah mulai menyala semua. Silahkan Bapak Ibu yang belum, boleh dinyalakan. Nah, ini kalau lihat wajah-wajahnya nih, wajah-wajah investor semua ini. Wajah-wajah minimal ini. Pak Joel loh, udah siap Pak Joel. Iya. Minimal 10.000 ini semua ini wajahnya. Pak Joel berapa? 50.000 katanya kemarin. Pak Joel mah 100.000 US lah ya. Apalagi ini Kristal nih, Kristal juga. Ya, 1 juta US lah minimal. Oke, kita foto. Tolong bayangkan Anda sudah profit ya, $1 million semua Bapak Ibu. Ingat, tanamkan ya dalam mindset ya, bahwa kita semua sukses. Sama-sama, saya hitung dari 3 ya, kita foto ya. 3, 2, 1. Oke, tahan. Oke, next slide. Silakan di halaman berikut. Tahan ya Bapak Ibu, kita foto lagi. Sebentar. Siap. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama kita dalam webinar hari ini. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silakan bisa sharing di grup atau bisa layangkan ke narasumber kita tadi. Ada Pak Randy, ada Pak Rian, dan Ibu Mega. Saya atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas, mumpung ini hari Sabtu, besok Minggu, ya kan? Ada 2 hari untuk berpikir jernih, jauhkan diri dari infotainment dulu atau drakor-drakor yang bikin air mata menetes, karena saatnya kita berpikir cerdas, ya. Kalau Anda berdoa, Tuhan kirimkan malaikat untuk mengubah hidup saya, malaikat yang sudah hadir hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore semuanya. Sehat selalu. Dadah. Thank you.